Salam jumpa saudara, hari ini 6 Maret 2026. Konflik Amerika Serikat Israel melawan Iran semakin sengit bahkan merembet hingga ke negara-negara lain di kawasan. Bahkan para pihak menyebut siap untuk berperang dalam waktu lama. Bagaimana kemungkinan perang jangka panjang dan skenario apa yang bisa memaksa mereka untuk kembali duduk ke meja perundingan? Malam hari ini kami juga seorang warga negara asing asal Rusia ditemukan terombang-ambing di perairan dekat Pantai Lebih Gianyar, Bali. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang terseret arus saat berselancar di Nusa Penida. Penyelamatan ini ada turis di Pantai Lebih. Yuri, warga negara asing asal Rusia, ditemukan dalam kondisi lemas bersama papan selancarnya di perairan Pantai Lebih, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat pagi. Pria berusia 64 tahun ini ditemukan nelayan lokal yang sedang melaut. Nelayan tersebut langsung mendekat dan mengangkat korban ke atas perahu. Sebelumnya, korban terseret arus saat berselancar di perairan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis siang kemarin. Korban kemudian terombang-ambing hampir 20 jam lamanya sebelum akhirnya ditemukan dan dievakuasi. Yang terseret arus dengan angin yang kencang, nah kemudian tadi ditemukan oleh seorang nelayan dalam keadaan terapung di tengah laut. Berita berikutnya datang dari meja peradilan, saudara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas aktivis Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lain dalam perkara penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025 lalu. Hakim menyebut Del Pedro Marhain bersama Karik Anhar, Syahdan Hussein dan Muzaffar Salim tidak bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Putusan bebasnya keempat terdakwa dalam kasus penghasutan disambut riuh para pengunjung sidang. Hakim dalam putusan meminta hak-hak para terdakwa termasuk harkat, martabat, dan kedudukan mereka dipulihkan. Hakim juga memerintahkan mereka dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Del Pedro Marhain Rizmansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Karik Anhar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat penuntut umum. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. Sekali lagi, kemenangan ini, vonis bebas ini bukan hanya milik kami berempat, bukan hanya milik tahanan politik di Jakarta, tapi milik seluruh tahanan politik dan masyarakat Indonesia di luar sana. Kami berharap seluruh hakim yang tengah mengadili perkara tahanan politik serupa, baik di Jakarta, baik di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan wilayah lainnya, harap menggunakan jurisprudensi atau pertimbangan majelis hakim yang demikian arif dan bijaksana. Saudara, polisi masih menyelidiki kasus perampokan pasangan suami istri di Bekasi yang menyebabkan sang suami tewas. Keluarga menilai kejadian ini janggal sebab tak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang. Ermanto Usman, seorang pensiunan PT JICT, ditemukan tewas di rumahnya kawasan Jatibening, Bekasi. Penyelidikan sementara kematian Ermanto diduga berkaitan dengan perampokan. Tetapi tak ada barang berharga yang hilang. Polisi sebut korban tewas akibat pukulan benda tumpul, sementara sang istri dalam keadaan kritis. Saat ini sementara dari dokter rumah sakit, pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka, Pak? Ada barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil,
Selebihnya masih kami dalam pendataan. Untuk tersangka kami cek tadi dari pola TKP masuknya lewat jendela. Jadi jendela dirusak di pojok sana. Keluarga mengenang korban sebagai pegiat anti korupsi yang berani mengungkap kasus korupsi dan kerap mendapat intimidasi. Anak korban curiga, kasus yang menimpa orang tuanya bukan perampokan. Kalau misalkan kita melihat perampokan, harusnya banyak beberapa barang-barang saya yang hilang, barang-barang penting di dokumen di rumah saya yang hilang. Pastinya itu pasti kalau untuk kasus perampokan. Tapi saya melihat di sini lebih kepada kasus pembunuhan ya. Jadi saya tidak melihat adanya unsur perampokan di sini. Kasus ini mendapat atensi anggota DPR Rieke Diah Pitaloka yang meminta perlindungan LPSK untuk keluarga korban. Rieke meminta polisi untuk investigasi mendalam karena motif kematian korban yang dinilai janggal jika hanya disebut perampokan biasa. Meminta perlindungan terutama untuk istri korban yang sekarang masih dalam keadaan kritis di rumah sakit, untuk 4 orang anak dan menantunya, dan siapapun yang berkorelasi dekat dengan korban. Kasus ini bisa terungkap bukan hanya eksekutor tapi siapa otak di balik peristiwa yang sangat keji, sangat tragik. Permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK akan kita tindak lanjuti dan LPSK siap untuk berikan perlindungan, pemenuhan hak pemberian bantuan pada saksi dan atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Demikian. Hingga saat ini polisi masih mengusut pelaku perampokan yang menewaskan Ermanto. Polisi belum bisa memeriksa saksi kunci, yakni istri Ermanto yang saat ini masih kritis di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana penyelidikan polisi bisa mengungkap pelaku pembunuhan aktivis pelabuhan di Bekasi, Jawa Barat? Kita ulas bersama Kepala Bareskrim Polri 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam para pemirsa. Pak Susno, jadi kalau Pak Susno lihat ini, Anda menduganya apakah kematian atau tewasnya Ermanto ini adalah kasus pembunuhan, bukan perampokan? Ya, kita bedakan pembunuhan atau kriminal pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain dan kasus perampokan dengan kekerasannya. Ini saya lebih condong kelihatannya bukan kepada kasus perampokan ya. Karena apa? Kalau hanya untuk mengambil benda yang tidak terlalu berharga, sebuah gelang misalnya, atau hanya kunci mobil, tidak perlu membunuh sampai sedemikian. Apalagi yang dilakukan kekerasan terhadap 2 orang, yaitu terhadap korban, sang suami, dan terhadap istrinya. Nah, ini kita lebih kecurigaan ya, bisa arahnya pada mengambil sesuatu itu hanya untuk menghilangkan jejak, misalnya hanya mengambil kunci mobil atau hanya mengambil gelang, kemudian sehingga seolah-olah ini perampokan. Jadi bisa ya arahnya ke arah pembunuhan. Nah, pembunuhan motifnya apa? Apakah motifnya langsung dendam yang terjadi antara pelaku dengan korban, atau ada pesanan, ada otak daripada pelaku pembunuhan ini? Nah Pak Susno, inilah yang harus. Oke, tapi gimana caranya bisa melihat bahwa kalau memang benar ini kasus pembunuhan, apakah ini juga bisa di-tracking rekam jejak dari korban ini yang merupakan aktivis yang seringkali vokal begitu ya, untuk mengusut dugaan-dugaan korupsi di sektor pelabuhan? Iya, dari sana bisa bermula ya, dilacak apa statement daripada korban yang terakhir tentang kasus apa. Kemudian kasus apa itu terkait dengan figur siapa gitu. Kemudian juga dilihat juga dari rekam elektronik yang ada di HP ya. HP, mudah-mudahan HP korban tidak hilang. Di HP itu bisa dilacak apa pembicaraan, apa WA, apa SMS, atau apa email daripada korban terkait dengan aktivitas dia sebagai penggiat anti korupsi. Nah, itu juga akan menuntun ke arah sana. Kemudian di samping itu saksi yang paling utama adalah saksi korban juga istrinya.
Nah, kalau istrinya sudah sehat, sudah bisa dimintai keterangan, siapa tahu istrinya mengenal wajah daripada pelaku kejahatan ini, apakah sendiri, apakah dua, apa bagaimana bentuk-bentuk wajahnya, ini akan sangat membantu juga. Di samping rekam jejak, juga tadi sudah dilakukan pengolahan TKP, misalnya pengambilan sidik jari di jendela, di gerbang, termasuk di sekitar kamar daripada korban. Oke, Pak Susno, ini kan polisi mengatakan korban ini biasanya kunci pintu kamar, tapi kemudian pelaku ini ternyata masuk dengan cara menjebol jendela, sementara anak yang berada di lantai atas tidak mendengar begitu ya pada saat kejadian terjadi. Nah, apakah artinya jangan-jangan ini pelaku sudah mengamati gerak-gerik atau kebiasaan dari korban ini? Ya, itu menjadi catatan polisi juga ya. Kalau ada tempat lain masuk, misalnya yang lebih gampang dan sebagainya, kenapa dia masuk lewat jendela dengan cara merusak jendela? Tetapi dengan cara itu juga meninggalkan jejak yang akan menuntun Polri untuk mengungkap kasus ini, karena dia merusak sesuatu berarti bersentuhan ya. Bersentuhan itu di sana akan meninggalkan bekas, setidak-tidaknya sidik jari yang ada di situ. Juga perlu dicari juga di sekitar sana ada nggak alat benda yang digunakan untuk melakukan kekerasan yang katanya untuk memukul kepala korban dan sebagainya. Mudah-mudahan tersisa di sana. Oke, Pak Susno. Oke, Pak Susno, ini kan belakangan juga keluarga sedang meminta perlindungan ke LPSK ya. Apakah ini kemudian semakin menguatkan bahwa jangan-jangan ada teror begitu yang dialami dari keluarga sehingga meminta perlindungan dari LPSK? Ya, bagus sekali. LPSK harus memberikan perlindungan hukum maupun perlindungan fisik ya untuk keamanan daripada keluarga. Nah, dengan berada di bawah perlindungan LPSK, hendaknya keluarga korban atau siapapun daripada yang dekat dengan korban ini untuk tidak takut memberikan keterangan. Ya, siapa tahu sebelum peristiwa korban pernah bercerita dengan orang terdekat, misalnya dengan istri atau dengan anak atau dengan menantunya, bahwa dia menerima sesuatu ancaman, baik ancaman lisan, ancaman telepon atau ancaman lewat WA dari sesuatu pihak. Nah, ini akan sangat bantu pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini. Oke, apakah juga dengan menunggu keterangan dari istri yang saat ini masih dirawat karena mengalami kritis begitu ya, itu juga menjadi sumber saksi kunci untuk bisa mengungkap kira-kira minimal polisi bisa mendapatkan gambaran nih, tadi berapa orang, kemudian ciri-cirinya seperti apa, jenis kelaminnya apa? Ya, untuk saksi kunci yaitu istri daripada korban akan menolong untuk memberikan keterangan peristiwa yang terjadi di dalam kamar itu atau di TKP yang sangat dekat dengan peristiwa ini. Dan dari analisa TKP juga bisa dilihat mengapa sampai dilakukan pembunuhan ya, sampai memukul tempat yang rawan ya, dengan memukul kepala berarti ada niat untuk menghilangkan jiwanya. Nah, mengapa? Nah, tidak ada perlawanan kecuali kalau mencuri benar-benar ingin mencuri, mengambil harta, dia masuk ketahuan pasti terjadi duel ya. Tidak meninggal di tempat tidur. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan lebih besar lagi bahwa peristiwa ini bisa jadi di samping pencurian dengan kekerasan, kemungkinannya adalah betul-betul untuk pembunuhan. Ya, berarti masih diteliti lebih dalam ya, ada dua, ada kasus memang pembunuhan disertai dengan perencanaan atau mungkin pencurian dengan pembunuhan yang memang juga sudah direncanakan. Nanti itu perlu mendapatkan pendalaman lagi ya Pak Susno, salah satu juga dengan meminta keterangan dari istri korban yang masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih untuk pandangannya Pak Susno Duaji, selamat sore Pak. Selamat sore Pak, selamat sore para pemirsa. Kita ke berita mancanegara. Garda Revolusi Iran merilis apa yang mereka sebut sebagai gelombang ke-20 dari operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Rekaman serangan masif dalam operasi True Promise 4 menargetkan situs radar dan fasilitas strategis yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai balasan atas eskalasi militer di kawasan.
Garda Revolusi mengatakan gelombang ini dilakukan untuk mengenang prajurit Iran yang tewas. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada hari Sabtu. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diduga menunjukkan pasukannya menyerang kapal induk drone Iran pada hari Kamis seiring berlanjutnya operasi gabungan AS Israel melawan Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka diikuti oleh kobaran api dan asap. Otoritas Iran belum berkomentar tentang serangan itu atau mengonfirmasi bahwa kapal yang menjadi sasaran milik Angkatan Laut negara itu. Teheran mengatakan pihaknya menanggapi dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di sana. Pada Kamis malam waktu setempat, bom klaster terlihat di langit Tel Aviv usai Iran mengumumkan serangan rudal dan drone ke Israel. Bom klaster adalah senjata yang dirancang meledak di udara dan menyebarkan sejumlah bom kecil ke area yang luas. Sejumlah warga Tel Aviv berkumpul di perlindungan umum saat sirine tanda serangan berbunyi. Otoritas Israel mengumumkan tidak ada laporan awal korban luka di Israel Tengah, termasuk Shoham, Bareket, dan Elat. Di titik lainnya, pada Kamis waktu Azerbaijan, drone menghantam Bandara Internasional Nakhchivan. Bandara ini terletak di wilayah selatan Azerbaijan yang dekat dengan perbatasan Iran bagian utara. Serangan drone mengakibatkan sejumlah kerusakan pada bandara. 4 warga sipil terluka dalam peristiwa ini. Pemerintah Azerbaijan menuding Iran di balik serangan drone itu. Presiden Azerbaijan meminta Iran bertanggung jawab dan berjanji akan membalas serangan itu. Tərəfindən Azərbaycan ərazisinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı terror aktı törədilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini İran dövləti pilotsuz uçuş aparatları ilə ateş altına salmıştır. Pemerintah Iran membantah telah menyerang Azerbaijan dengan drone ke Bandara Internasional Nakhchivan. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jazali, bilang Iran tidak punya alasan untuk menyerang Azerbaijan. Jazali mengungkap sejumlah negara tengah aktif meluncurkan drone saat serangan ke Nakhchivan terjadi. Ia menduga serangan itu dilakukan oleh rezim Zionis. ستاد کل نیروهای مسلح ما امروز اعلامیه داد که در برخی از جاها دیگران مورد حمله قرار میدن ای بسا از لایه رژیم صهیونیستی باشه و اونها به دنبال حادثه آفرینی باشن مثل اتفاقی که امروز در نخجوان افتاد. ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلامیه داد که ما نخجوان رو نزدیم و دلیلی هم نبود برای زدن. Tetap bersama Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Pakistan disebut-sebut akan ke Teheran, Iran untuk meredam eskalasi konflik Amerika Serikat-Iran. Saudara Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimli Asidiki menyebut Presiden Prabowo bersama Perdana Menteri Pakistan berencana akan ke Teheran untuk meredam eskalasi. Jimli saudara menyebut Presiden Prabowo melihat ada peluang kesuksesan untuk mendamaikan sambil mempersiapkan Palestina merdeka. Hal ini diungkap Jimli usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo dengan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. Inisiasi Prabowo mendapat dukungan dari negara-negara lain dan niat Prabowo untuk meredam eskalasi yang saat ini terjadi di negara-negara Teluk, terutama setelah militer Amerika Serikat dan Israel
menyerang Iran secara sepihak. Ya, melihat ada setitik kemungkinan kita sukses mendamaikan sambil mempersiapkan untuk Palestina merdeka itu. Bukan dalam konteks itu, tapi ini untuk mencegah eskalasi. Sambil tadi bagus Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia, artinya apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Jadi peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, ya kan, penting sekali untuk mengajak damai, walaupun mungkin peluangnya kecil. Sementara Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barujerdi menyebut Teheran menolak tawaran mediasi sejumlah negara dalam meredakan eskalasi konflik Timur Tengah karena Iran tidak akan berunding dengan Amerika Serikat. Dubes Iran untuk Indonesia tegas menyebut mediasi tidak dilakukan karena Teheran sudah negosiasi dengan Amerika Serikat sebanyak 3 kali tapi selalu berujung Washington yang melanggar perjanjian dan melancarkan serangan. Dan Iran tidak akan membuka ruang negosiasi. خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد. به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم. به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Saudara, pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Evakuasi menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamdani menjelaskan 32 WNI akan dievakuasi pada tahap pertama ini. Nantinya mereka diperkirakan bakal tiba di tanah air atau di Indonesia pada 9 atau 10 Maret nanti. Pemerintah menyusun skenario evakuasi melalui Azerbaijan, namun skenario evakuasi akan disesuaikan dengan dinamika perang di lapangan. Pemerintah mencatat 329 WNI saat ini masih berada di Iran. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Dan dalam konferensi pers tadi itu kebanyakan adalah mereka yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Ini juga proses yang akan kita lihat secara bertahap, akan berapa lama memakan waktunya dan semoga prosesnya nanti akan berjalan dengan maksimal. Iya, setelah ini saudara kami juga tentunya masih menghadirkan banyak informasi dari perang yang masih terus terjadi antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Tetapi kami jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga sebentar lagi kita akan melaksanakan untuk berbuka puasa. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat berbuka puasa sekaligus menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Buat Anda yang masih bingung nih mau menu apa menikmati berbuka puasa kali ini, berita satu ini bisa jadi pilihan Anda. Di kawasan Punchlut, Bandung, Jawa Barat, pengunjung bisa menikmati hidangan berbuka khas Sunda sambil melihat pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Namanya nasi liwet bakar sapi mercon. Nasi liwet yang itu dia. Aduh, enak banget ini ya. Udah nggak tahan nih buat cicipin nih. Yang sudah dimasak di dalam kastrol, dibakar dalam gerabah yang dialasi daun pisang. Proses memasaknya menghasilkan nasi liwet bakar dengan aroma rempah khas Sunda yang kuat dan nasi liwet yang lebih pulen. Tambahan tahu, tempe, ikan asin, lalapan dan sambal. Aduh nggak kebayang lagi tuh. Menambah kenikmatan menu ini untuk berbuka puasa.
Langsung aja ya, kira-kira hidangan nasi liwet bakar sapi mercon ini gimana sensasi menikmatinya dan apa rasanya? Kita kayaknya harus tanya langsung kepada jurnalis Kompas TV Mita Handayani bersama Sunandar yang sudah bersiap untuk menikmati santap berbukanya kali ini. Tolong ceritakan Mita. Oh, ini udah kelihatan nih view-nya nih kayak menjanjikan. Tapi kalau menunya gimana tuh? Cerita lebih banyak Mita. Iya Tifal, sebenarnya saya penasaran juga sih seperti apa sih rasa dari nasi liwet yang dibakar. Tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan dulu kepada Tifal dan juga saudara tempat saya berbuka ini adalah ada di Puncelut. Jadi Puncelut ini ada di ketinggian tertentu seperti itu. Jadi bisa melihat City Light Kota Bandung. Jadi ini saat berbuka puasa di alam gitu sambil menikmati pemandangan Kota Bandung ini terlihat di Puncelut. Nah, kalau misalnya tadi Tifal bilang ini nasi liwet bakar seperti tampilannya seperti apa? Ini nih saya mau ngasih lihat, ini dia nasi liwet bakar yang sudah siap untuk dimakan. Nah, selain nasi liwet bakar di sini juga ada tampilan lainnya. Ada menu lainnya juga Tifal nih, ada nasi liwet kastrol paket. Di sini ada ini nih yang paling menakjubkan adalah ini ada ikan peda. Tifal, kalau misalnya bosen nih sama ayam kampung, ini asin peda wajib pakai sambal. Dan yang spesial di sini adalah sambal stroberi. Kalau biasanya makan sambal itu sambalnya sambal tomat atau sambal dadakan, ini berbeda karena sambalnya adalah sambal stroberi. Dan di sana ini saya mau ngasih lihat, ini sangat menggugah selera sekali karena dari tadi saya udah nggak sabar untuk mencicipi sup gurame. Nah, Tifal di samping saya ini juga sudah ditemani oleh pemilik dari Asep Group seperti itu. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Sampurasun. Rampes. Pak, saya penasaran nih. Di sini kan ada menu nasi liwet bakar. Sebenarnya kenapa sih ada nasi liwet bakar? Udah diliwet tapi dibakar lagi Pak. Ya, sebetulnya basicnya dari liwet yang di Kendil ini. Tapi kemudian supaya kita menghadirkan sebuah karakter liwet dengan rasa yang lebih kuat. Jadi karena dibakar itu kan pas dibuka nanti aromanya lebih beda begitu. Nah ini untuk menghadirkan sebuah experience aja biar kita ngerasa bahwa wah ini langsung dibakar liwetnya begitu ya. Jadi hal yang berbeda Pak ya. Tapi kalau dari rasa gimana Pak? Apakah lebih pulen atau kayak gimana Pak? Nah ini memang karakternya cenderung lebih pulen karena dan memang di situ udah dipadukan dengan aroma bumbu dan di dalamnya juga udah ada lauk-lauknya di situ, udah ada daging-dagingnya. Karena ini kan nasi bakar sapi mercon ya. Iya. Ya jadi udah ada sapinya tapi ada kondimen lainnya ya Pak ya, ada tahu, tempe, ikan asin. Lengkap sekali, iya. Nah yang bikin saya penasaran juga dari tadi adalah sambelnya nih Pak. Kenapa ini sambalnya sambal stroberi? Biasanya kan sambal tuh sambal tomat gitu. Ini kenapa sambal stroberi? Nah ini yang membedakan setiap customer pasti tanya kenapa sambal stroberi. Nah kita kan memang di kebun banyak stroberi. Jadi pengganti tomat itu kita pakai stroberi. Makanya rasa asamnya lebih dapat dari tes stroberinya begitu. Oke Pak, sekarang kita waktunya untuk berbuka Pak. Ayo kita makan Pak. Nih saya udah nggak sabar untuk mencicipi nasi liwet bakar ya Pak ya. Silakan. Saya duluan ya Pak ya. Silakan. Nah Tifal dan juga saudara ini sekarang saya mau mencicipi nasi liwet bakar sapi mercon. Karena biasanya kan kalau nasi bakar itu ayam atau yang lainnya, ini pakai sapi mercon. Pasti ada pedes-pedesnya gitu ya. Ini sebenarnya sih kalau biasanya saya makan tuh pakai tangan, tapi karena lagi live ya agak jaim dikit pakai sendok lah ya. Saya cobain ya. Ini gurih, bener. Tadi kata Pak Asep bilang. Jadi kan nasi liwet itu udah dimasak pakai kastrol, terus dibakar lagi. Jadi rasa nasinya tuh jadi lebih pulen. Terus ini sih sapinya karena sapi mercon ya, jadi emang pedas. Ini sesuai banget dengan kesukaan saya yang emang suka pedas. Ini saya mau ngicip lagi tapi kayaknya saya juga pengen sup gurame juga nih, cobain.
Jangan lupa kalau sup gurame harus pakai sambal kecombrang biar ini. Dimasukin dikit. Nah, terus kemudian aduk ya, Pak. Biar aroma rempah dan manisnya nggak kerasa ini. Ya. Nah, ini dia tampilan dari sop gurame. Oke, kita cicipi. Wah, ada stroberinya juga nih. Oke, bismillah ya. Ini tuh rasanya light, tapi ada asamnya dari stroberinya. Dan ada rempahnya juga. Ada rempahnya juga dari kecombrang, betul. Jadi perpaduannya tuh ada asam, gurih, terus ada rasa yang kecombrangnya yang aneh tapi nyatu gitu ya Pak ya. Oke, terus kalau misalnya, sebenarnya saya pengen makan terus. Itu bikin saya nggak berhenti karena memang ikannya sendiri tuh lembut. Oke, kita nyuap lagi ya nih. Kalau enak udah pasti enak, Tifal. Karena ini udah waktunya berbuka puasa, disuguhi dengan makanan-makanan yang nikmat. Ini juga ada makanan lain. Ini adalah nasi liwet yang biasa kita temuin di kastrol. Nah, ini udah dibukain sama Pak Haji nih, sama Pak Haji Asep. Ini nah ini dia. Tampilan dari nasi liwetnya masih panas dan masih ngebul kalau kata Pak Asep nih. Kita cobain ya. Nasi liwet yang biasa, nasi liwet putih. Pakai ini nih sebenarnya peda. Nggak tahu nih, Tifal tahu nggak sih ikan peda atau taunya cuman ayam sama daging sapi aja? Ini nih, peda sama sambal stroberi. Nih. Nah, Tifal sebenarnya tadi saya udah cuci tangan sih. Jadi kalau misalnya sekarang saya makan pakai tangan nggak apa-apa ya, karena saya udah cuci tangan nih sebelum live. Oke, kita coba nih. Karena lebih afdol kayaknya kalau misalnya makan makanan Sunda itu langsung pakai tangan. Nih. Nasi liwet pakai sambal stroberi sama ini ikan peda, mantap. Oke, Tifal, karena dari tadi saya makan terus, jadi sekarang saya mau menghabiskan semuanya. Kembali ke Anda, Tifal. Ya, Anda makan saja sudah menyiksa saya dan outraining lihatnya enak banget tuh menu-menunya. Silakan dinikmati, Mita. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tetap di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran, sejauh mana eskalasinya kian meningkat dan siapa kira-kira yang akan bertahan? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita masuk ke menu diskusi Sapa Indonesia Malam, Saudara. Garda Revolusi Iran merilis apa yang mereka sebut sebagai gelombang ke-20 dari operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Rekaman serangan masif dalam operasi True Promise 4 menargetkan situs radar dan fasilitas strategis yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai balasan atas eskalasi militer di kawasan. Garda Revolusi mengatakan gelombang ini dilakukan untuk mengenang prajurit Iran yang tewas. Iran mengungkap telah meluncurkan lebih dari 2.000 drone dan 600 rudal ke aset Amerika Serikat dan Israel hingga Jumat ini. ادامه داشته و در روزهای آینده روند حملات شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد. Tak hanya rudal,
Lewat televisi pemerintah, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan dilakukan hingga malam hari sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Di lain pihak, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diduga menunjukkan pasukannya menyerang kapal induk drone Iran pada hari Kamis seiring berlanjutnya operasi gabungan AS Israel melawan Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti kobaran api dan asap. Otoritas Iran belum berkomentar tentang serangan itu atau mengonfirmasi bahwa kapal yang menjadi sasaran tersebut milik Angkatan Laut negara itu. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan lebih dari 30 unit kapal dan meningkatkan serangan terhadap Iran. Ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Having said this, we remain vigilant. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the president say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. Perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran makin intens. Lalu sejauh mana eskalasinya bakal meningkat dan siapa yang akan bertahan? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Chris Adrianus Prima dan peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat malam Mas Tifal. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami coba menyambungkan kembali koneksi kami dengan Al-Araf, peneliti senior imparsial, untuk ikut berdiskusi lagi soal ini. Mas Prima, begini, kalau melihat intensitas dari konflik ini makin lama makin meningkat, kalau merujuk pada kuantitas dan kualitas dari pertahanan kedua pihak, AS plus Israel dan Iran, ini memungkinkan tidak kalau kemudian merujuk dari pernyataan Trump 4-5 minggu bakal kejadian sepanjang itu? Ya, sebenarnya kita harus sama-sama kembali dulu. Sebenarnya apa sih tujuan dari serangan Amerika? Kan awalnya hanyalah untuk menumbangkan rezim ya. Kemudian ternyata setelah pemimpin besar Iran berhasil mereka asasinasi, ternyata yang mereka inginkan yaitu rakyat Iran turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan itu tidak terjadi. Jadi mereka sekarang bergeser menjadi menihilkan kemampuan Angkatan Laut Iran, terutama dalam memblokade Selat Hormuz, dan juga untuk kembali untuk menihilkan kemampuan Iran dalam memproduksi nuklir ya. Jadi memang kita masih sama-sama harus menunggu sebenarnya yang dituju itu apa, karena sampai saat ini eskalasi memang terus meningkat tanpa ada tanda-tanda sebenarnya apa sih yang mau diincar oleh pemerintahan Amerika. Dan mereka sekarang kan sudah mengajak secara tidak langsung ya beberapa sekutunya dari Eropa, tapi yang setiap negara tentu saja memiliki tujuannya masing-masing ya, seperti Prancis dia akan melindungi pangkalannya yang ada di Qatar, kemudian Italia akan mengirim aset-aset defensifnya ke Timur Tengah begitu untuk melindungi negara-negara sahabatnya. Jadi memang kita bisa lihat bersama memang ada upaya-upaya untuk menarik negara-negara lain ke dalam konflik ini begitu. Oke, tapi kalau melihat aksi-aksi yang dilakukan, Iran tetap meluncurkan rudal, melancarkan drone, Amerika Serikat menyerang kapal induk. Secara kuantitas dan kualitasnya, menurut Anda ini memang perangnya bakal atau konflik ini bakal berjalan cukup lamakah atau tampaknya salah satu pihak nih bakal kendor nanti? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya secara intensitas memang Iran sudah agak berkurang. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa sasaran-sasaran yang ada seperti Al-Udeid Air Force Base maupun Naval Support Activity Bahrain maupun pangkalan Amerika yang lain itu kan sebenarnya sudah dikosongkan dari beberapa minggu sebelumnya. Jadi memang yang tersisa itu hanya instalasi-instalasi pertahanan udara. Makanya beberapa radar pertahanan udara Amerika dan juga radar untuk Patriotnya itu sudah berhasil diserang sebelumnya. Jadi mungkin sekarang ada sedikit pergeseran bahwa targetnya itu lebih fokus ke
Israel dan juga kita sempat melihat ada serangan ke kilang di Fujairah di UAE begitu. Oke, kita juga sudah terhubung dengan Al Araf dari Imparsial. Mas Araf, dengan Tifal di sini, suara Tifal terdengar ya, Mas? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ada hal lain juga yang sebetulnya menarik untuk dicermati. Saat bandara Azerbaijan ini juga ikut diserang. Kemudian Azerbaijan ini menuding Iran yang berperan di situ, sesaat kemudian Iran mengonfirmasi bahwa itu bukan target mereka dan dituding bahwa Israel yang berperan di sini. Nah, muncul pertanyaan gini, ibarat hubungan, jangan-jangan ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang memperkeruh keadaan ini. Anda membaca begitu juga nggak, Mas Araf? Ya, perang sesuatu yang tidak bisa diprediksikan, Mas ya. Permainan di dalam siasat dalam perang pasti akan terjadi gitu ya. Pihak-pihak tertentu akan berupaya untuk membangun ruang bahwa serangan-serangan itu dilakukan oleh pihak sebelah gitu, dan akhirnya terjadilah provokasi yang diharapkan kemudian ancaman terhadap Iran meningkat dari berbagai negara di tetangganya. Nah, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dinamika regional di kawasan Timur Tengah yang memang tidak solid untuk mendukung secara penuh terkait dengan invasi Amerika Serikat Israel ke Iran. Ya. Negara-negara Eropa saja sebagian kayak Spanyol menolak penggunaan pangkalannya untuk menjadi basis gitu ya. Yang lainnya juga sama. Bahkan di negara-negara tersebut yang menjadi bagian basis negara-negara Arab kayak Kuwait gitu, masyarakat di sana justru anti terhadap Israel gitu, dan menolak penggunaan itu. Artinya apa? Realitas peperangan itu tidak bisa dihitung secara matematik di atas kertas. Tipu muslihat pasti akan terjadi. Maka kalau kita mengacu kepada Sun Tzu itu, paling tidak ada 5 element component of war yang harus dilihat, Mas, dalam peperangan. Yang pertama adalah soal moral component of war, yang kedua adalah soal physical component of war, ini terkait dengan persenjataannya. Yang ketiga adalah terkait environmental atau sering disebut dengan heaven nih, faktor-faktor di luar hitungan moral dan persenjataan yang bisa mengganggu kemenangan dalam peperangan, cuaca, dukungan masyarakat di negaranya, anggaran, logistik, itu masuk ke faktor-faktor di luar environment, di luar persenjataan dan moralnya tuh. Yang keempat adalah tentu disiplin, yang kelima tentu komandernya. Nah, dalam konteks itu kita tidak bisa mengkalkulasi secara matematis. Mungkin Amerika secara persenjataan dianggap gitu ya sebagai kekuatan persenjataan yang kuat di dunia dengan anggaran yang besar, dengan model persenjataan yang baru, tapi hal itu tidak selalu menentukan dalam peperangan. Kita bisa lihat dalam perang Vietnam gitu ya. Amerika Serikat kalah dalam perang Vietnam, walau kemudian film Rambo menang terus gitu. Tapi faktanya kan Amerika kalah dalam perang Vietnam. Kenapa? Karena ada variabel lain yang kemudian mengalahkan mereka, yakni apa? Penolakan masyarakat di Amerika terhadap penyerangan di Vietnam. Karena masyarakat Amerika menyatakan, kami tidak bermusuhan dengan masyarakat di Vietnam, buat apa perang di Vietnam, dan sekian tentara Amerika mati karena tujuan yang tidak jelas. Sehingga kalau kemudian, sehingga kalau kemudian ada pihak atau orang ketiga yang terlibat di tengah konflik itu, tujuannya untuk mengejar apa menurut Anda? Ya, provokasi, bagian dari tipu muslihat bisa jadi gitu. Ini sesuatu yang juga terjadi dalam pangkalan minyak di Arab Saudi kan, yang kemudian menimbulkan kita tentu tidak tahu pasti karena kita tidak ada di wilayah tersebut gitu, Mas. Tapi yang pasti bahwa ini sesuatu yang unpredictable, kita susah mengkalkulasi data-data tentang hal-hal tersebut. Cuman yang saya ingin bilang adalah dinamika strategi tipu muslihat selalu dijadikan dalam pertarungan peperangan. Dan kita tahu Mossad memiliki strategi tipu muslihat yang luar biasa dalam strategi intelijen dan peperangan gitu. Nah, tapi saya juga tidak bisa mengatakan secara pasti apa kemudian pihak mana yang menjadi bermain dalam persoalan tersebut gitu. Karena kita tidak bisa menganalisis perang dengan berdasarkan asumsi ya. Baik. Kita harus basiskan pada data. Saya ingin memberikan pandangan bahwa variabel sulit sekali mengukur peperangan dalam kacamata matematika di atas kertas. Karena banyak variabel yang bisa dihitung dan menentukan dalam peperangan, Mas. Dengan konteks eskalasinya sudah meningkat seperti ini,
pasti akan banyak negara dirugikan. Ini skalanya udah skala global. Sehingga menurut Anda, apakah ini bisa ditengahi hanya lewat mediasi, bahwa semua akan selesai, konflik ini bakal berakhir hanya lewat meja perundingan, atau justru ada lewat jalur yang lain? Kita bahas itu nanti, usai jeda berikut. Mas Araf, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kalau kemudian efek dari konflik ini sudah skalanya global, mempengaruhi aspek ekonomi terutama di banyak negara, menurut Anda ini semua bakal berakhir hanya lewat meja perundingan, lewat mediasi, atau lewat cara yang lain, Mas Araf? Ya, sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang rasional, konflik dan peperangan sangat mungkin bisa berhenti karena faktor kepentingan yang ada, baik ekonomi politik. Tapi problemnya adalah kita Donald Trump tidak rasional dan agak sedikit, saya boleh katakan, gila gitu ya. Sehingga kita sulit mengkalkulasi cara dalam perspektif konflik dan peperangan. Oke, mohon maaf sebelumnya, kami tampaknya alami gangguan sinyal komunikasi dengan Al-Araf. Mas Al-Araf, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami. Saya coba kasih giliran dulu ke Mas Prima, kalau begitu. Mas Prima, oke, sorry, kita coba perbaiki dulu ya sinyal komunikasi kami dengan Mas Araf. Saya kasih giliran ke Mas Prima dulu kalau begitu. Mas Prima, kalau menurut Anda melihat dinamikanya sudah seperti ini, efeknya sudah seperti sekarang, kelihatan aspek ekonomi terutama, menurut Anda ini semua bakal selesai di meja perundingan, duduk bersama-sama, selesai lewat mediasi, atau ada dalam bentuk lain? Ya, mungkin tadi seperti sudah disampaikan sama Mas Al-Araf ya, kita itu masanya tidak bisa menebak. Amerika yang sekarang ini adalah Amerika yang tidak bisa kita tebak gitu kan. Karena seperti mereka tiba-tiba mentorpedo kapal Iran, dilepas mati Sri Lanka, kemudian bagaimana Trump tiba-tiba bilang dia siap dengan boots on the ground atau menurunkan pasukan di darat, ataupun operasi yang berbulan-bulan gitu kan. Ini agak mungkin kita lebih melihat bahwa bagaimana negara-negara Timur Tengah yang memiliki hubungan yang cukup dekat ya dengan Amerika, di mana mereka berinvestasi ke Amerika dan juga terdapat pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara tersebut. Kita ini sedang menguji pen tolerance atau seberapa mampu negara-negara ini mampu menahan rasa sakit dari diserang oleh Iran ya, karena di situ ada pangkalan-pangkalan Amerika, dan juga karena efek dari ekonominya, karena minyak dan gas itu kan salah satu pendapatan terbesar ya, dan juga maskapai-maskapai Timur Tengah ini kan cukup besar ya, cukup menguasai pasar penerbangan dunia. Dengan sekarang terjadi serangan kan mereka harus menguasai harus mengurangi bahkan menyetop penerbangan. Ini kan dampak ekonominya di Timur Tengah kan sangat besar, seperti Qatar tiba-tiba mengumumkan akan menghentikan produksi gasnya, padahal mereka adalah salah satu produser terbesar gas. Jadi mungkin kita akan melihat bagaimana negara-negara seperti Qatar, UAE, dan Saudi Arabia ini akan berusaha mungkin menekan Amerika. Ayolah kita berunding saja. Mungkin ini adalah faktor yang cukup menarik ya untuk kita tunggu, meskipun tentu saja perang ini bukan hal yang menarik, tapi mungkin negara-negara ini saja yang bisa menghentikan Donald Trump. Walaupun kemudian dari Iran, saya mengutip pernyataan Dubes Iran untuk Indonesia bilang bahwa ya ini masalah berunding-berunding udah tertutup, wong AS juga yang mengingkar pada keputusan atau perundingan yang dibuat, kok berarti bakal sulit dong? Ya betul, karena tentu saja kita harus ingat ya beberapa kali bahwa Amerika itu mengingkari perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Seperti mereka tiba-tiba membatalkan perjanjian yang dulu ditandatangani oleh Obama ya, kemudian padahal waktu itu pemerintahan Trump sendiri sudah mensertifikasi bahwa Iran itu sudah mengikuti langkah-langkah yang diperlukan dalam perjanjian itu. Kemudian tiba-tiba mereka tahun lalu menyerang fasilitas yang diduga menjadi fasilitas pengayaan uranium di tengah diplomasi, dan serangan ini kita harus ingat juga, serangan ini terjadi ketika Iran itu sudah menyampaikan lewat Oman bahwa mereka mau memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika supaya tidak terjadi konflik. Jadi ibaratnya kita itu tidak bisa percaya, apalagi Iran ya. Kita saja mungkin sudah sulit untuk percaya dengan Amerika, apalagi Iran yang sudah menjadi korban berkali-kali dari janji-janji Amerika bahwa dengan kamu mengikuti apa mau Amerika, kamu akan selamat begitu.
Oke. Saya coba cek komunikasi kami dengan Al Araf dari Imparsial. Mas Araf, suara Tifal terdengar lagi ya? Mas Araf? Oke, kita coba perbaiki lagi kalau begitu. Dengan sisi lainnya juga begini, tadi sempat saya singgung juga masalah Azerbaijan yang diserang, Mas Prima. Kalau kemudian Azerbaijan sudah memberikan pernyataan akan membalas lagi, akankah ini eskalasi konfliknya bakal meluas ke negara-negara lain di kawasan Timur Tengah juga akan ikut terlibat di situ? Ya, mungkin kita sebelum kita bicara lebih lanjut ya, kita harus sedikit tahu masalah background bagaimana hubungan Israel dengan Azerbaijan. Jadi Israel itu banyak mendapatkan suplai energi dari Azerbaijan. Kemudian selama perang Azerbaijan-Armenia, Israel itu adalah salah satu negara yang paling banyak memasok persenjataan ke Azerbaijan. Jadi mereka itu ibaratnya sudah bersahabat lah dengan Israel. Dan meskipun ini mungkin terdengar seperti teori konspirasi ya, tapi Azerbaijan ini hanya menunggu trigger saja untuk bergabung dalam peperangan ini. Tetapi kita juga harus sama-sama sadari bahwa sebelumnya itu sempat terjadi penembakan oleh pesawat tempur Eurofighter Typhoon Qatar terhadap 2 pesawat Sukhoi 24 Vencer milik Iran yang di Tengarai akan melakukan serangan. Meskipun setahu saya penembakannya itu masih di ruang udara Iran. Jadi secara umum sebenarnya sudah ada aksi oleh negara selain Israel dan Amerika ya, tapi belum ada yang sampai menarget target-target di dalam Iran sendiri begitu. Oke, Mas Araf, suara Tifal terdengar jelas sekarang, Mas Araf? Terdengar. Oke, Mas Araf, kalau melanjutkan atau mengulang lagi pertanyaan saya di sesi sebelumnya, kalau melihat eskalasinya sudah sebesar ini, efeknya sudah jelas ke ekonomi global, menurut Anda berhenti di mediasi saja bahwa semuanya akan selesai? Tapi kalau melihat respon dari Iran, kayaknya mereka udah nggak mau buka pintu lagi buat mediasi. Jadi jalur mana kalau begitu untuk menyelesaikan ini? Ya, dalam sejarah perang dunia, peperangan itu bisa berakhir dengan 2 hal. Yang pertama win-lose atau win-win gitu. Nah, kalau win-lose maka tidak ada proses perundingan dan mediasi dan negosiasi itu. Yang ada adalah proses peperangan sampai salah satu pihak kalah gitu. Yang kedua adalah win-win, ya kedua belah pihak merasa kita harus masuk ke dalam ruang negosiasi dan proses perundingan sehingga mereka menganggap perang sesuatu yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam realitas konflik antara Amerika Serikat Israel ke Iran ini, tadi variabel pertama adalah kita sulit mengukur variabel Donald Trump nih, yang menurut saya agak sedikit gila dan tidak rasional dalam peperangan ini. Tapi terlepas kita sulit mengukur dia, saya lebih pertanyaan Mas tadi, memang akan banyak variabel ekonomi, politik, kepentingan yang dihitung dalam peperangan ini gitu. Karena akan mengganggu banyak persoalan tuh, baik politik, ekonomi, minyak dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, dalam setiap dimensi peperangan selalu ada ruang untuk negosiasi dan ruang untuk diplomasi. Persoalannya adalah ini dinamika eskalasi masih pada level tahapan tinggi gitu ya. Nanti ada masa di mana kemudian kedua belah pihak merasa buntu, Mas, bahwa peperangan yang terjadi merugikan kedua belah pihak. Misalkan Amerika Serikat dan Israel merasa bahwa khususnya Amerika Serikat, anggaran negara gue udah habis-habisan di sini, dukungan logistik sudah habis-habisan. Sementara pada sisi lain masyarakat di Amerika pressing terlalu keras gitu ya. Apalagi nanti ada pemilu di bulan Maret atau April di Amerika Serikat dalam pemilihan DPR bisa berubah tuh. Partai Demokrat kalau menang maka Trump bisa dijatuhkan tuh. Nah, hitungan-hitungan variabel di luar peperangan tadi bisa kemudian membuat Amerika Serikat menghitung stop untuk melakukan peperangan karena kita udah buntu, kemudian mencoba ruang negosiasi gitu. Stopnya menunggu 4-5 minggu seperti pernyataan Trump yang bilang perangnya akan selama itu, atau bisa lebih pendek lagi menurut Anda? Wah, ini perang yang sulit ya, Mas. Tujuan perangnya sampai level apa nih? Kalau cuma mengganti rezim di awalnya, buktinya gagal, ya kan? Pemimpin Ayatollah Khamenei meninggal, gitu. Kemudian sekarang ada pemimpin baru yang juga sikap politiknya sama pemimpin politik sebelumnya. Sampai mana? Dan masyarakat Iran hari ini merasa bahwa pertarungan peperangan sudah dimulai dan mereka akan perang sampai habis-habisan. Bahkan mereka sebut sebagai perang terakhir buat mereka dalam pertarungan ini. Nah, dalam realitas itu tadi saya katakan di awal, ada yang disebut namanya moral component of war, Mas. Mungkin persenjataannya lemah, tapi keberanian mental untuk mati itu menjadi bagian dari tujuan dalam peperangan, apa itu menjadi keyakinan agama dia.
wah itu menjadi sangat sulit untuk mengalahkan Iran. Anda masuk situ bertarung berlarut dalam perang Irak, bolehlah Amerika menang, bolehkah Amerika dalam pertarungan rudal menang situ, tapi ketika masuk berlarut-larut lama tuh pertarungan di dalam Irak, sehingga kemudian Amerika sendiri rumit dalam melihat Irak. Dalam konteks Iran apalagi, dengan ideologi dia yang sangat kuat dan imamah yang begitu kuat, ini menjadi rumit. Artinya kalau dibilang 4-5 minggu itu dalam level apa? Kalau sampai menguasai Iran secara penuh, saya rasa nggak mungkin terjadi dalam 4-5 minggu itu. Bahkan bisa bertahun-tahun karena akan dianggap perang berlarut ke dalam dan rumit itu, Mas. Dan dia menunggu dalam pertarungan. Dan sementara Amerika Serikat akan kewalahan kalau masuk ke dalam wilayah Iran dan akan diajak dalam proses gerilya yang sangat serius oleh masyarakat Iran dan tentara Iran. Karena hari ini saya rasa tujuan Amerika gagal untuk mengganti rejim tadi itu justru yang terjadi kematian Ayatollah Khamenei menjadi martir tuh buat saya dalam untuk melawan Amerika Serikat tinggi. Dalam level itu nggak bisa main-main. Mungkin Anda punya persenjataan tinggi, tapi keberanian mental itu jauh lebih rumit. Sehingga ini kompleks, Mas, nggak bisa dihitung secara matematik. Baik, Mas Prima, Mas Alaraf, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kami segera kembali, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkap alasan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia tetap bertahan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat. Tetap di Kompas TV. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menceritakan pembahasan saat sejumlah tokoh diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara Selasa lalu. Menurut Jokowi, Presiden Prabowo mengungkap alasan mengapa Indonesia tetap bertahan dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat. Jokowi mengatakan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh Selasa lalu. Menurut Jokowi, Presiden menyebut Indonesia tetap perlu berada di dalam BOP untuk menjadi bagian dialog menciptakan situasi global yang lebih damai. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengundang para tokoh seperti Jokowi, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan para mantan wakil presiden serta mantan Menteri Luar Negeri. Pertemuan jadi sorotan karena dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi konflik AS, Israel, dan Iran. Mengenai BOP, beliau menyampaikan bahwa perlunya kita berada di dalam forum itu untuk membangun sebuah dialog yang baik agar dunia menjadi lebih damai. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Baroujerdi memastikan Iran tidak akan menerima mediasi dengan Iran dan Israel. Duta Besar Iran bilang tidak percaya dengan negosiasi dalam bentuk apapun karena serangan tetap diluncurkan ke Iran setelah proses negosiasi. و در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan ke Iran bisa lebih panjang dari rencana awal sekitar 4 hingga 5 minggu. Trump mengungkap AS tengah melaksanakan operasi Epic Fury untuk menghancurkan kemampuan rudal dan angkatan laut Iran. From the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Perang AS Israel lawan Iran belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Lalu sampai kapan perang akan berlangsung dan kira-kira siapa pihak yang punya posisi tawar untuk bisa mendamaikan mereka? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Sinergi Policies, Mbak Dina Prapta. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam.
Mbak Dina, perang Amerika Serikat Israel menghadapi Iran belum juga surut nih, belum juga turun tensinya. Kira-kira siapa sebenarnya atau faktor apa yang bisa membuat deeskalasi? Pertama, dari pihak Iran tidak melihat ada niat baik ya dari Amerika Serikat. Kata-kata yang dilontarkan dari pihak Amerika Serikat masih provokatif sifatnya, dan di sana hari ini sudah muncul satu statement dari pihak Iran bahwa mereka justru mengharapkan ada pasukan darat yang diturunkan oleh Amerika Serikat sehingga bisa sekaligus diserang habis oleh Iran untuk menunjukkan kekuatannya. Berarti dalam situasi seperti sekarang, suasananya masih sangat panas, mereka masih sangat saling ingin menguji, dan kita lihat juga pemberitaan yang ada itu sepertinya tidak semuanya dibuka ke publik. Misalnya tentang tingkat kerusakan yang terjadi di dalam Israel maupun juga yang terjadi di Iran. Itu tidak sepenuhnya kita tahu persis. Artinya memang kedua belah pihak betul-betul kali ini ingin menyelesaikannya lewat cara kekerasan. Itu sebabnya menurut saya kalau kita bicara soal timing mediasi itu kan ada prosedur dan juga ada tata keramanya ya. Pertama dari dua belah pihak harus tahu rencananya itu ke depan mau dibawa kemana. Kemudian yang kedua, timingnya juga mesti tepat. Memang kedua belah pihak sudah menginginkan exit strategy, atau salah satu lah minimal menginginkan exit strategy. Nah itu yang belum ada pertandanya saat ini. Oke, Mbak Dina, ini kan sebelum perang ini kan Oman sempat menjadi fasilitator ya bagi kedua negara Iran dan juga Amerika Serikat. Apakah ada kemungkinan kalau tadi Mbak Dina bilang belum ada nih kayaknya nampaknya timing yang tepat karena keduanya masih saling berbalas begitu. Apakah ada kemungkinan ini ketika Oman yang siap menjadi mediator akan terbuka bagi Iran dan juga Amerika untuk bernegosiasi? Yang sudah menyiapkan diplomasi, kemudian juga menunjukkan sudah punya komunikasi, jalur komunikasi yang juga terhubung dengan situasi di lapangan, itu ada Oman, ada China, dan pihak Rusia juga sudah merasa punya komunikasi yang intens dengan pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah. Jadi menurut saya kondisinya di situ sudah dipantau dengan ketat oleh negara-negara tersebut. Jadi kalau dilihat dari segi ini ya kemauan, saya kira sebenarnya dari pihak Iran mungkin masih ada ruang untuk mereka mau bernegosiasi. Cuman pertanyaannya justru kita belum pernah bertanya pihak Amerika Serikat ini mau nggak diajak negosiasi. Jadi yang menjadi puzzle saya, pertanyaan saya di dalam hati itu justru ketika Indonesia misalnya mengusulkan berangkat ke sana, berangkat ke Teheran, itu sebenarnya komunikasi dengan Presiden Trump belum? Apa rencana Presiden Trump dan memang mau nggak dimediasi oleh Amerika Serikat, mau nggak dimediasi oleh Indonesia? Apalagi kalau berangkatnya bersama dengan Pakistan. Pakistan juga anggota dari BOP dan baru saja dia menandatangani perjanjian pertahanan dengan Saudi Arabia. Artinya ini sangat Amerika gitu loh, dipandang di mata Iran. Makanya saya nggak heran juga kalau dari pihak Iran kemudian menolak mentah-mentah untuk mediasi. Nah, oke, berarti artinya Mbak Dina sendiri melihat apakah ada kemungkinan faktor bahwa lihat dulu nih kira-kira siapa yang kemudian lelah begitu ya, karena kan pasti untuk perang seperti ini ada serangan drone, rudal begitu ya, ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga begitu, dan saya yakin juga mungkin kedua negara saat ini sama-sama rugi karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk ke sana. Apakah ini artinya tinggal menunggu kira-kira kuat-kuatan siapa nih, siapa yang paling lemah dan habis uang untuk perangnya ini? Kalau dilihat dari pengalaman di masa lalu, ada dua kejadian di mana Amerika Serikat sebenarnya mau dimediasi. Pertama itu tahun 1914 dalam kejadian di Meksiko, di mana Amerika Serikat di situ sebenarnya tidak terlalu ingin untuk terlibat dengan perang di Meksiko. Tapi karena ada doktrin Monroe yang waktu itu sudah dicanangkan di Amerika Serikat bahwa Amerika Selatan itu seluruhnya juga harus secara ideologis dikuasai oleh Amerika Serikat, faktanya ternyata di lapangan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dananya juga tidak memadai ya untuk menguasai sebagaimana yang mereka rencanakan di awal, sehingga peranan dari 3 negara waktu itu negara kawasan yang menjadi membentuk koalisi Argentina, Brazil, dan Chile itu disambut baik dengan catatan bahwa disampaikan ke publik yang dimediasi itu adalah si Meksikonya.
Dan proses itu berjalan relatif cepat, sekitar 6 bulan, karena memang Amerika Serikat ternyata memang ingin keluar, dan di dalam negeri itu terjadi pergantian rezim sesuai harapan Amerika Serikat. Tapi kuncinya di situ adalah menjaga stabilitas, dan yang menjaga stabilitas tidak bisa satu negara, 3 negara di kawasan. Sementara kasus yang agak panjang itu yang Taliban. Waktu itu yang menjadi mediator zaman Trump Jilid 1 itu adalah Qatar. Jadi Qatar menjadi mediator antara Taliban di Afghanistan dengan Donald Trump di Amerika Serikat. Dan itu terjadi. Lagi-lagi karena di dalam negeri Amerika Serikat ada momentum yang dibaca dengan cermat betul oleh Qatar. Waktu itu ada impeachment terhadap Donald Trump. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang saya lihat sebenarnya Amerika Serikat kita tinggal tunggu beberapa waktu lagi, tapi tetap groundwork harus dikerjakan ya. Qatar misalnya, Qatar itu dia menyediakan banyak hal, fasilitas track 1, track 2 untuk mendekati pihak Taliban. Bahkan Taliban kan dibukakan kantor di Doha. Jadi dari segi pendanaan, dari segi sumber daya manusia itu besar yang diinvestasikan Qatar. Mbak Dina, tapi kalau untuk sekarang kira-kira negara mana yang mungkin ya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak begitu ya, termasuk juga dengan Israel, 3 belah pihak begitu, yang mungkin realistis? Apakah Indonesia atau negara lain yang mungkin? Atau jangan-jangan PBB yang bisa? Kalau saya lihat sih saat ini mungkin yang cukup realistis itu adalah entah negara tetangga seperti Oman, kemudian Qatar kita nggak tahu ya, dia sudah ada komunikasi di dalam lagi lebih lanjut dengan pihak Iran atau tidak, tapi kalau dilihat dengan begitu kerasnya Amerika Serikat sekarang, mungkin juga satu potensi yang bisa menenangkan itu justru ketika China dan Rusia bergerak lewat mekanisme entah Dewan Keamanan PBB atau mereka membangun satu koalisi di kawasan di sana, sehingga suara-suara dari negara Teluk yang selama ini belum pernah kita dengar itu justru bisa disuarakan oleh mereka. Nah itu menarik kalau terjadi seperti itu. Oke, Mbak Dina, juga ada pengamat yang mengatakan bahwa jika Indonesia ingin mengambil peran, lebih baik mendekatkan kepada negara-negara yang tidak berkonflik, artinya di luar dari 3 negara tersebut begitu. Mungkin saja ke China dan juga Rusia. Apakah mungkin yang paling possible untuk dilakukan Indonesia untuk mendamaikan perang ini? Apakah benar dengan mendekati China dan juga Rusia? Kalau saya melihatnya, kita sebagai negara middle power itu justru harusnya punya koalisi kerjasama dengan negara-negara sesama middle power. Kalau kita main sama Rusia sama China dalam konteks ini kita out of league ya, karena liganya beda gitu, dan mereka juga pasti punya agenda sendiri di kawasan karena di kawasan Timur Tengah. Dan cara mereka memandang konflik juga akan berbeda di kita. Saya sih merasa misalnya kenapa tidak dicoba dengan sesama negara yang menjadi anggota BRICS yang lain. Kemudian juga kita bisa lihat negara ASEAN yang lain, yang juga sama-sama merasa punya kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga energi, kemudian mobilitas manusia. Jadi kita bisa lihat dari sudut yang lain, karena kita sendiri nggak punya irisan langsung ya dengan Iran. Nah kalau gitu Mbak Dina, singkat saja, kalau Trump bilang kan tidak ada batas waktu perang dengan Iran, meskipun sempat dikatakan ini bisa lebih lama dari 4-5 minggu. Lalu pertanyaan, seberapa besar Iran ini bisa bertahan? Saya kira Iran sudah mempertimbangkan segala hal. Kalau dilihat dari kampanye mereka baik di level pemerintahan maupun di masyarakat, mereka sangat percaya diri bahwa mereka bisa menghadapi Israel maupun Amerika Serikat. Dan di sini kuncinya justru mereka menghantam negara-negara di sekitarnya atau si Israel. Dan yang menarik kita saksikan adalah justru negara-negara Teluk ini tidak berani langsung menyerang balik ke Iran karena mereka juga menjaga stabilitas. Jadi inilah titik lemah yang sepertinya juga dibaca oleh Iran, sehingga mereka masih percaya diri. Oke, masih percaya diri dan nampaknya juga perlu timing dan negara yang tepat ya untuk diterima semua negara, Iran, Amerika dan juga Israel, untuk bisa mudah-mudahan bernegosiasi dan perang tidak akan berlangsung lama, 4-5 minggu bahkan lebih. Terima kasih untuk ulasannya Mbak Dina Prapto, selamat malam. Terima kasih. Tetap bersama kami saudara, Kamis waktu Azerbaijan drone menyerang Bandara Internasional Nakhchivan, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Saudara, pada Kamis waktu Azerbaijan, drone menyerang Bandara Internasional Nakhchivan. Serangan drone mengakibatkan sejumlah kerusakan pada bandara hingga memicu 4 warga sipil terluka. Pemerintah setempat menuding Iran di balik serangan ini dan berjanji akan membalasnya. Ledakan terjadi di Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan akibat serangan drone pada hari Kamis waktu setempat. Serangan terjadi 2 kali, yang kedua mengenai lokasi dekat sekolah. Pemerintah Azerbaijan menuduh Iran berada di balik serangan keji ini. Presiden Azerbaijan mengecam serangan dan telah memerintahkan militernya untuk melaksanakan langkah balasan. Tərəfindən Azərbaycan ərazisinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı terror aktı törədilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini İran dövləti pilotsuz uçuş aparatları ilə atəş altına salmışdır. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, bersama pejabat tinggi Teheran lainnya membantah keterlibatan Iran dalam serangan drone di wilayah Azerbaijan. Ia mengklaim insiden tersebut merupakan operasi bendera palsu atau false flag yang diatur oleh Israel untuk merusak hubungan regional. ستاد کل نیروهای مسلح ما امروز اعلامیه داد که در برخی از جاها دیگران مورد حمله قرار میدن. ای بسا از لایه رژیم صهیونیستی باشه و اونها به دنبال حادثه آفرینی باشن، مثل اتفاقی که امروز در نخجوان افتاد. ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلامیه داد که ما نخجوان رو نزدیم. Sebelumnya, konsulat Amerika Serikat di Dubai juga diserang oleh drone Iran. Menteri Negara Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, Rim Al-Hashimi, mengutuk serangan rudal dan drone yang dianggap sebagai serangan Iran terhadap kedaulatan negaranya. Al-Hashimi bilang, setiap pelanggaran kedaulatan Uni Emirat Arab atau negara Teluk manapun tidak akan dibiarkan begitu saja. في الأيام الأخيرة تعرضت دولة الإمارات إلى جانب دول الخليج ودول شقيقة وصديقة لسلسلة هجمات إيرانية سافرة في سياق تصعيد إقليمي خطير وغير مسبوق. Iran memang meluncurkan operasi balasan untuk serangan AS dan Israel yang diberi nama Operasi True Promise 4. Juru bicara Markas Pusat Militer Khatam Al-Anbiya Iran menyatakan, serangan tersebut hanya menyasar pangkalan AS yang ada di Timur Tengah, seperti Pelabuhan Mina Salman dan markas besar armada kelima AS di Manama di Bahrain dan pangkalan udara Ali Al-Salem dan Kam Arifjan di Kuwait. Iran juga menargetkan markas kelompok separatis Kurdi di wilayah Erbil, Irak. دریایی و هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مناطق مختلف کشور پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده در سرزمین‌های اشغالی را نیز هدف قرار دادند. همچنین پایگاه‌ها و مقرهای گروهک‌های جعلی کردی و ضد انقلاب با 3 فروند موشک توسط یگانهای موشکی نیروی زمینی سپاه با موفقیت بالا مورد اصابت قرار گرفت. Perang terbuka antara Iran melawan Israel dan AS pecah sejak Sabtu pekan lalu. Serangan awal dilakukan dengan pemboman ke ibu kota Teheran yang berujung pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, beserta sejumlah jenderal dan pejabat tinggi militer Iran. Iran membalasnya dengan melancarkan serangan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer AS yang berada di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, serta Arab Saudi. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Selalu mencukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Saya Tifal Solesa pamit. Selamat menyambut akhir pekan, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh